Oke, selamat malam semuanya. Malam, Bu. Kita Halo, Bu. masih Malam, menunggu Bu. Kang Yoto bergabung ya. Oke, isi daftar hadir dulu aja ya. Yuk silakan, daftar hadirnya ada di chat. Silakan diisi, nanti sertifikatnya akan diambil datanya dari situ. Jadi jangan salah mengisi ya. Nama, kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Yoto dan mahasiswa saya sekalian. Jadi sudah menjadi kebiasaan saya ini Kang, kalau setiap satu semester ini saya selalu mengundang orang luar untuk berbagi dengan mahasiswa-mahasiswa saya. Tujuannya sebenarnya adalah perluasan wawasan supaya tidak cuma apa yang ada di textbook atau apa yang dipelajari di kampus, tapi juga dapat pengalaman dari praktisi. Hari ini kelas saya ada berapa ya? Ada 7 harusnya ya, tapi beberapa kelas ini orangnya gabung-gabung. Jadi mungkin pertanyaannya juga macam-macam. Seperti saya sudah pernah sampaikan kepada Kang Yoto, ini ada manajemen SDM internasional, ada kelas kepemimpinan, ada kelas etika bisnis, perilaku organisasi, human capital. Nah, harapannya sih wawasan mereka setelah mendengar ceritanya Kang Yoto ketika menjadi bupati itu semakin luas. Nah, mahasiswa saya sekalian, Kang Yoto adalah Bupati Bojonegoro 2 periode, 2008-2013, 2013-2018. Beliau ini adalah bupati pertama yang melalui pemilihan langsung ya, Kang ya, karena yang sebelumnya itu masih melalui DPR, DPRD. Nah, Kang Yoto ini adalah bupati pertama yang melalui pilkada langsung. Dan nanti kalian juga mungkin bisa mendengar bagaimana serunya Kang Yoto dari sebelum kampanye saja sudah nyamperin masyarakatnya. Dan mungkin yang paling hebat dari Kang Yoto adalah kok mau jadi bupati sementara ada utang yang mesti dibayar gitu kan. Kalau orang menjadi pejabat kan biasanya barangkali ya nggak mau tuh kalau di depannya aja udah ada utang gitu kan. Mau jadi pejabat kok suruh bayar utang gitu ya. Nanti kalian dengar sharing dari Kang Yoto. Setelah sharing mungkin nanti akan ada tanya jawab. Mudah-mudahan sih semua sudah siap dengan berbagai macam pertanyaan. Itu pembuka dari saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu kepada Kang Yoto karena sudah mau sharing dengan mahasiswa saya. Monggo Kang Yoto, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Amanda atau Bu Amanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya lihat kameranya on ini Mas Robi atau Pak Robi nih? Dia sih maunya dipanggil Dek kayaknya. Masih Mas, Pak. Masih Mas ya, oke. Karena ini dari berbagai latar belakang ya, mungkin saya akan masuk dari kepemimpinan. Nah, karena dalam kepemimpinan itu, apalagi memimpin sebuah daerah, itu dimensinya menjadi sangat lengkap. Ngomong SDM ya nanti ketemu, ngomong marketing ya ketemu, jadi akan ketemu semuanya karena memarketingi daerahnya. Nah, pertama saya ingin mengingatkan dahulu bahwa kalau kita masuk dari kepemimpinan, semua kita ini adalah pemimpin. Jadi kita ini semua pemimpin. Dan pemimpin itu, ya, tugas pokoknya kan
dia adalah mengelola hubungan, tapi juga mengelola pekerjaan. Ya, jadi bagaimana mengelola hubungan, tapi juga sekaligus bagaimana mengelola pekerjaan. Itulah tugas para pemimpin. Nah, apa yang saya alami di Bojonegoro, yaitu usaha, ya, bagaimana melakukan transformasi sebuah daerah. Itu artinya saya harus mengelola, menemukan jalan terobosan pembangunan. Yang kedua adalah mengelola berbagai sumber daya, tidak hanya di pemerintahan, tapi juga stakeholder, supaya proses-proses pembangunan itu bisa berlangsung. Dan terakhir, semua perubahan itu ternyata menuntut juga perubahan dalam diri saya. Itulah yang saya sebut sebagai personal leadership. Social leadership, statesman leadership, ya, government leadership, itu perlu didukung oleh tim leadership. Dan tim leadership itu ternyata harus didukung oleh personal leadership. Nah, sharing saya ini akan kira-kira konteksnya seperti itulah. Nah, karena itu saya ingin memulai dengan pertanyaan sebenarnya. Mengapa pemimpin itu ada? Ya, ini biasanya pertanyaan penting. Pemimpin itu ada karena ada keterbatasan sumber daya. Yang kedua, karena ada target bersama. Yang ketiga, karena ada keterbatasan waktu. Dan keempat, karena ada perbedaan pandangan dan cara. Ya. Ini kesulitan toh. Karena itulah istilah saya, pemimpin itu hadir memang untuk mengatasi kesulitan. Dan ada dua tambahan saya, yaitu pemimpin itu ada supaya ada yang disalah-salahkan. Jadi kalau ada pemimpin tidak mau disalah-salahkan, ya dia nggak akan pernah jadi pemimpin. Dan dia kalau pemimpin kok ngeluh, kok aku disalah-salahkan, ya dia salah tempat lah. Ya, pemimpin itu memang untuk disalah-salahkan. Dan tentu saja kepemimpinan itu ada karena ada yang mau. Jadi kalau nggak ada yang mau, ya nggak ada pemimpin. Ya, jadi bayangkan tiba-tiba kalau ada yang mau, ya nggak ada pernah jadi pemimpin gitu kan. Nah, saya kebetulan tahun 2000 jadi rektor di Universitas Muhammadiyah Gresik sampai 2005, dan kemudian saya tadi Mbak Manda mengatakan pilkada pertama yang pilihan langsung, itu artinya saya harus merebut gitu ya. Ya, apa yang saya rebut itu justru kesulitan. Mengapa? Ini yang melatar belakangi bahwa tahun 2007 ketika saya pilkada, itu reformasi belum ada 10 tahun. Dulu ketika reformasi dicanangkan, orang menolak autokrasi, menolak sentralisasi, menginginkan demokratisasi dan desentralisasi, itu inginnya adalah pemerintahan itu bisa memberi solusi lebih baik kepada rakyat, ya, karena lebih dekat dengan rakyat. Namun faktanya, reformasi tidak otomatis membuat public service lebih baik, bahkan korupsi malah meningkat. Nah, Bojonegoro itu hanya satu. Waktu itu dari 491, sekarang udah 530 sekian ya, kabupaten kota. Nah, yang nasibnya itu juga sama dengan yang lain. Reformasi tidak otomatis membawa perubahan. Nah, saya ya memahami bahwa reformasi itu kan orang ingin demokrasi, itu kan sebenarnya ingin berpartisipasi, ingin keadilan, ingin kesejahteraan, dan semua orang ingin terlibat, ya, ingin terlibat. Dengan kata lain, semua ingin kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu wujudnya ya berpartisipasi, keadilan, kesejahteraan, self-actualization. Nah, disinilah saya waktu itu terus terang, waktu saya mau pilkada itu saya DPR provinsi,
Dan saya sebenarnya kalau mau menikmati hidup itu udah kenikmatan yang luar biasa. Karena cita-cita kecil saya itu kan, saya ini anak kampung, bapak saya tukang kayu, ibu saya buta huruf. Cita-cita kecil saya waktu SD adalah ingin jadi sopir bis umum. Nah, tapi ditolak oleh ibu saya. Lalu saya sekolah madrasah, ingin transmigrasi gitu, keluar Jawa. Karena saya tahu kalau saya di rumah, saya nggak punya sawah gitu ya, makanya nggak punya ladang, nggak bisa hidup, maka saya harus transmigrasi. Dan ketika saya mau lulus, itulah yang membuat saya kuliah bahasa Arab di IAIN Malang. Ketika saya mau lulus, saya ditanya oleh rektor satunya Universitas Muhammadiyah Malang, pertanyaan itu menantang saya, yaitu apakah orang yang nggak bisa bahasa Arab bisa diajari bahasa Arab dalam waktu 1 tahun. Saya bilang bisa. Nah, itulah awal mula saya kemudian jadi dosen, dan belakangan saya jadi rektor, lalu saya terlibat jadi aktivis, dan termasuk aktivis politik waktu reformasi. Nah, apa yang sebenarnya terjadi? Ketika menghadapi situasi transisi demokrasi seperti itu, kalau saya memilih jadi komentator atau observer, jadi pengamat, mungkin ya selesailah. Atau saya memilih menjadi penonton, spectator. Ya, saya bisa menikmati gitu ya. Saya di kampus, saya di DPR gitu ya. Tapi ternyata yang bisa mengubah keadaan itu adalah para player, ya, para pemain dalam hidup ini, dalam kehidupan ini. Maka saya nyemplungkan diri kemudian di pilkada, dan tidak mudah terus terang karena saya harus melawan ketidakmungkinan. Pertama, saya 10 bulan sebelum pilihan itu surveinya masih 0, saya ini orang Muhammadiyah di tengah-tengah orang NU. Kemudian yang ketiga, waktu itu permisivisme politik, yaitu money politik itu sudah cukup dominan, karena orang langsung bicara uang, sementara saya tidak cukup banyak uang. Singkat cerita, ya, saya kepilih dan menjadi gerakan rakyat yang paling nyata. Ketika saya merubah dari kebiasaan pidato menjadi mendengar dan merekonfirmasi, dan disitulah saya dapat pelajaran pertama bahwa pemimpin yang otentik itu justru pemimpin yang mendengar dan mengkonfirmasi apa yang didengar, lalu baru menawarkan solusi bersama-sama. Singkat cerita, saya terpilih. Sorry, putus ya tiba-tiba. Ini saya pakai wifi-nya hotel ini. Pak Manda sudah bisa dengar saya lagi? Jadi kalau nanti tiba-tiba putus berarti memang wifi saya hilang. Atau saya bisa ganti ke, sebentar, bisa ganti ke modem saya supaya tidak putus nanti di tengah jalan. Nah ya. Tadi malah saya pikir saya yang putus kok, tiba-tiba berhenti. Ya. Oke, nanti kalau saya putus lagi, nah saya akan coba pakai, nanti kalau putus lagi saya akan pindah ya, kita cek dulu. Oke. Siap. Monggo, Kang. Oke, saya teruskan dulu. Nah, lalu inilah Bojonegoro ya, yang sebenarnya isinya masalah tok gitu ya. Kemiskinan yang paling parah di Jawa zaman Belanda itu ya Bojonegoro. Ada korupsi, ada infrastruktur yang jelek, kualitas publik yang jelek, pemerintahnya punya hutang, 42% anggarannya adalah hutang, dan satu sisi ada money politik. Ini yang terjadi. Ya, sampai tahun 2000 Bojonegoro adalah nomor 1 termiskin di Jawa Timur. Lalu
konflik horizontal tinggi sekali di Bojonegoro ini, dan termasuk konflik politik vertikalnya juga tinggi. Inilah Bojonegoro. Nah, saya ingin mempersingkat apa yang kemudian, karena ini adalah kepemimpinan yang ingin saya ceritakan. Saya ingin flashback. Apa setelah saya menjabat 9 tahun, apa yang kemudian terjadi berubah? Kepuasan publik naik dari 35% menjadi 65%, menjadi 85%. Ekonomi tumbuh bagus, bahkan pernah tertinggi di Indonesia. Kemudian 80% areanya bisa sambung, kekeringan dan banjir bisa bukan diatasi, tapi bisa dikelola dengan baik, dan menjadi pengelola banjir terbaik nasional. Kepercayaan publik naik, dan apa yang ditakutkan ketika itu konflik gara-gara ada eksploitasi gas dan minyak tidak terjadi, dan karena itulah kemudian berhasil Bojonegoro menjadi penyumbang minyak untuk Indonesia. Saat saya berhenti jadi bupati, pas puncak produksi, sehingga anggaran Bojonegoro yang saya menjabat pertama dapat tinggalan hutang, akhirnya saya berhasil meninggalkan APBD dalam tinggi sekali. Publik partisipasinya naik dan korupsi rate-nya turun. Nah, kalau dilihat dari sisi kacamata SDGs, ini juga angka-angkanya semua adalah naik. Ini yang saya gambarkan sekarang 30% lebih produksi minyak Indonesia dari Bojonegoro. Dan yang menarik kemudian adalah angka kemiskinannya turun. Jika sampai tahun 2000 kemiskinan nomor 1 di Indonesia itu adalah di Jawa Timur itu Bojonegoro, 2008 itu nomor 3, 2015 turun jadi nomor 8, dan 2016 keluar dari istilah 10 kabupaten termiskin di Jawa Timur. Ini untuk pertama kalinya. Nah, dan berbagai penghargaan didapatkan Bojonegoro, bahkan menjadi juara pertama Sustainable Development Initiative Award, SDSN, waktu APEC di Bali waktu itu. Dan kalau Anda lihat gambar ini tempatnya di Bali kota Prancis, Paris, ya. Saya lagi jadi pembicara di sana, ya. Dan gara-gara inilah yang membuat saya kemudian diundang ceramah di UNDP, di Afrika, di kampus-kampus terkemuka di Inggris dan juga di Belanda. Bahkan saya ceramah juga di Rusia. Nah, ini termasuk saya diundang oleh Vatikan untuk sharing soal bagaimana pembangunan ekonomi eksklusif ke inklusif. Nah, mengapa Bojonegoro kemudian dapat panggung seperti ini? Karena Anda lihat, ya, Bojonegoro terpilih menjadi percontohan subnational level pioneer open government partnership. Kalau lihat nama-nama kota, 15 kota di dunia ini, hampir semua adalah ibu kota negara atau ibu kota provinsi. Di Asia kepilih 3, dan ini ada kompetisi waktu itu, dan Indonesia mengajukan DKI, Aceh, dan Bojonegoro, tapi yang kemudian kepilih adalah Bojonegoro. Nah, pemimpin itu untuk mengatasi kesulitan. Tadi di awal saya katakan, apa sebenarnya tantangan yang paling berat di Bojonegoro waktu itu? Adalah membangun kepercayaan publik, meningkatkan kualitas public service, ekonomi, demokrasi yang stabil, supaya nggak geger, bagaimana meningkatkan SDM, dan ujung-ujungnya bagaimana membuat rakyat itu lebih bahagia. Di satu sisi ini adalah tantangannya, sisi yang lain saya tidak dapat support politik yang cukup karena partai kecil, ada sejarah kemiskinan yang panjang, ada keterbatasan uang, dan kualitas birokrasinya juga jelek. Ini SDM-nya jelek. Nanti akan saya jelaskan apa sebenarnya salah satu penghambat birokrasi. Nah, kemudian mental modelnya orang Bojonegoro itu tidak mau tanggung jawab. Ini hasil riset saya. Hidup itu maunya mudah, tidak mau berproses, iri, percaya pada rumor, dan kemudian lebih suka menjadi peminta daripada pemberi. Nah, tantangannya di dalam memimpin transformasi itu sebenarnya adalah menemukan tantangan itu sendiri dan bagaimana menemukan solusi bersama-sama. Itu tantangan pertamanya. Apa yang saya lihat adalah
ada masalah yang berulang-ulang tapi tidak berani menerima apa adanya. Banjir ditolak, kemiskinan ditolak, tapi tidak tahu mengatakan miskin tidak diakui, anggaran sedikit tidak diakui. Dua adalah sumber daya terbatas, tapi tidak dialokasikan fokus untuk solusi. Misalnya, politisinya milih bangun masjid musola dibanding dengan bangun jalan atau pertanian, gitu ya. Lalu memilih melempar tanggung jawab pada pihak lain. Nah, makanya suka nyalahkan orang lain. Ya, lebih bersemangat merebut warisan daripada menciptakan warisan. Orang berebut APBD tidak bagaimana kemudian menciptakan APBD untuk pembangunan berkelanjutan. Nah, sumber daya terbatas tapi perilakunya itu seperti penuh ketercukupan. Jadi hal-hal yang tidak relevan, tidak penting, tersier, sekunder kalah sama yang primer. Ya. Dikalahkan, primernya kalah. Lalu ada keinginan bersama, tapi tidak menemukan cara dan media saling komunikasi. Ini yang saya lihat ada peluangnya. Ya. Nah, teman-teman, apa yang kemudian saya lakukan adalah mencoba bagaimana melakukan transformasi dari ego ke iko, yaitu membuat gotong royong. Dan karena itulah bagaimana memberi perhatian yang memadai terhadap stakeholder dan resources, mencoba memahami kompleksitas, dan kemudian bagaimana mengintegrasikan kecerdasan tangan, hati, dan pikiran seluruh pihak. Dan karena itu kemudian membuat ruang collective learning, ya, bersama-sama belajar dan kemudian berefleksi bersama-sama. Nah, untuk ini, gitu kan, jalan yang saya tempuh adalah pemerintahan ini harus good, transparansi harus dilakukan, accountability harus dilakukan. Bagaimana membuat pemerintah yang efektif dan partisipasi itu efektif. Maka kata kuncinya adalah bagaimana menganggap, ngewongne semua orang. Ya, untuk apa? Untuk public trust. Ya, untuk apa? Supaya ada partisipasi publik. Itulah goalnya. Dan melalui dengan cara ngewongne, ngajak, merangkul semua pihak ini, maka share vision bisa dilakukan, kematangan personal pelan-pelan menjadi tumbuh, gitu, yang tadinya defensif, takut menjadi percaya diri dan tidak sedikit emosi berkurang. Lalu melalui mekanisme dialog menemukan, lalu kemudian menemukan makna, apa makna kebersamaan. Ya. Ini yang saya lakukan. Makanya kemudian orang merelakan tanahnya untuk pembangunan publik tanpa harus dibeli, salah satunya. Nah, pemimpin itu adalah orang yang mengelola seluruh kesulitan. Nah, itu tadi. Siapa mengelola hubungan yang dinamik? Siapa yang harus dikelola? Pendukungnya. Kalau jadi bupati, berarti pendukungnya ingin paling dilayani, lawan politiknya ingin kita gagal, publik taunya cepat-cepat berhasil. Satu sisi pemimpin itu punya keterbatasan diri. Dan saya harus menghadapi birokrat. Ya, ini kualitas SDM yang memang menantang sekali. Kawan saya, mantan Dirut Pertamina, waktu itu belum jadi Dirut Pertamina, saya ajak ke Bojonegoro, saya jadi konsultan saya gratisan. Setelah ketemu 3 hari dengan staf-staf saya, kesimpulannya apa? Kalau saya jadi Kang Yoto, 80% stafnya saya pecat. Ini menggambarkan di bawah. Dan saya memilih tidak memecat, saya milih menjadi pendamping, meng-coach mereka untuk tumbuh dan belajar bersama-sama. Nah, apa sih sebenarnya ASN itu? Ini yang SDM ya. ASN itu umumnya nomenklatur bis. Jadi terjebak dalam nomenklatur, selfish, pikir dirinya, yang penting aman, asal nggak salah ya tidak bisa dihukum, lalu suka berlindung di balik atasan, berjarak dengan yang diberi layanan, dan ideologinya itu money follow function. Uang itu mengikuti fungsi. Setiap ada organisasi, struktur itu perlu ada biayanya. Apakah itu ada manfaatnya atau tidak, nggak penting. Nah, lalu saya coba melakukan transformasi ya, dengan connecting, co-creation, dan membangun partisipasi publik gitu ya. Ini misalnya ada dialog Jumat, saya tetap pergi ke warga, dan dengan birokrasi, saya mengajak birokrasi nyambung dengan stakeholder. Inilah yang cara saya tidak memecat, tidak ganti, tapi bagaimana birokrasi itu kemudian terlibat
maksimal dan dia nyambung dengan problem rakyat, harus ada kesempatan belajar bersama, belajar dengan nilai dan transparansi, bagaimana melibatkan sosial, dan kemudian bagaimana meleverage menggunakan IT dan komunikasi, dan kemudian adalah spiritual. Kenapa kok harus ada spiritual? Karena personal leadership-nya harus lahir. Lalu gimana cara yang saya tempuh untuk membawa birokrasi ketemu dengan semua pihak? Satu, dari sisi saya harus memaafkan orang yang tidak dukung saya termasuk birokrat, mengajak birokrat untuk lebih banyak mendengar daripada bicara, membangun intensi dan menjadikan kepuasan publik sebagai cita-citanya. Ini adalah dialog-dialog Jumat ya, yang terjadi di setiap Jumat, karena nomor handphone saya itu saya bagikan rakyat, tapi setiap Jumat rakyat saya juga boleh hadir dan ngomong apa saja on air 2 radio gitu ya di pendopo. Lalu apa yang saya sebut belajar bersama? Ini mekanismenya. Dengan membuat mekanisme direct, dialogik, distribute, digital, maka rakyat dan semua stakeholder bisa langsung dengan pemerintah. Lalu ada nilai-nilai dasar yang kita sepakati. Misalnya adalah jangan komplain, jangan korup, jangan pernah bilang tidak tanggung jawabnya, dan jangan bilang tidak ada uang. Ini adalah nilai dasar yang kita sepakati. Lalu di dalam mengelola seluruh aset, kita pilih dengan cara transparansi, karena dengan cara ini maka kepercayaan publik akan naik. Lalu personal journey-nya adalah bagaimana 6 mental model yang negatif tadi dirubah menjadi positif. Ini adalah contoh-contoh bagaimana melakukan social engagement ya bersama dengan masyarakat, citizen engagement. Akhirnya di dalam mengelola bencana banjir maupun kekeringan, Bojonegoro bahkan tahun 2013 dianggap pengelola bencana terbaik nasional. Kita bisa mengelola konflik manajemen dengan baik. Nanti akan saya contohkan bagaimana gereja yang tidak bisa dipakai 15 tahun akhirnya diterima dan diresmikan bersama-sama tokoh agama. Dan pembangunan jalan karena uangnya sedikit pakai paving, lalu partisipasinya muncul dari rakyat. Nah, ini gambar yang sebenarnya adalah belajar bersama, tapi juga memastikan bahwa apa yang kita lakukan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Makanya biasanya ini manajemen review, setiap Jumat pagi jam 9 sampai jam 11, itu manajemen review internal, karena nanti jam 1 sampai jam 13, itu urusannya dengan rakyat. Nah, ini saya ingin berbagi film pendek ya untuk menggambarkan ini akan ada gambarnya di mana film ini ya nanti akan saya lihat. Nah, ini film yang menggambarkan perjalanan singkat Bojonegoro bagaimana melakukan transformasi. Sorry. Oke.
Video ini dibuat oleh waktu itu Media Track karena dia tertarik dengan Bojonegoro dan dia membuat video ini. Nah, saya ingin memberi contoh bagaimana keterlibatan publik. Misalnya seluruh keluhan publik itu masuk dalam sistem dan itulah kemudian direspon dan setiap Jumat kita tahu bahwa respon itu sudah tuntas atau belum gitu ya. Nah, bahkan keluhan publik, kecaman publik pun itu menjadi bagian dari input untuk melakukan proses-proses pembangunan. Dan ada peneliti dari Amerika, MIT, Otto Scharmer, menyebut bahwa apa yang dilakukan Bojonegoro dalam melakukan partnership dan membuka partisipasi itu dimulai dengan pemimpinnya yang open heart, gitu ya, open mind dan open will, dan menggunakan mekanisme direct, tidak lagi keterwakilan, tapi bukan debat, tapi dialogik, kemudian distribute dan digital. Nah, kemudian keterbukaan yang tadi di dalam film pendek tadi itu sebenarnya adalah nilainya berbasis pada transparansi, accountability, partisipasi dan inovasi yang tujuannya adalah mutual trust antara siapa? Akademisi, government, birokrat, community, sehingga terlahirlah positive impact. Dan dengan cara itu maka sustainable development akan tercipta terus-menerus. Keterbukaan itu dari apa saja? Dimulai dari musyawarahnya, perencanaannya, budgetingnya, procurement, sampai pada reportingnya. Nah, dan ini semboyannya, money follow problem, bukan money follow function. Money is for solution, solution is for sustainable development. Nah, lalu ini contoh bagaimana semua aspirasi dikelola ya sampai menjadi kebijakan anggaran, dilaksanakan, dilaporkan, ini semua dibuka kepada publik dan publik bisa terlibat penuh. Nah, gambar ini saya ingin menyampaikan adalah momen spesial karena apa? Ini adalah momen di mana gereja Betani yang 15 tahun tidak bisa dipakai akhirnya boleh diresmikan dengan tokoh-tokoh agama yang lain, ya. Berhasillah diresmikan ini. Dan ini adalah momen yang sangat penting untuk menggambarkan bagaimana kita bersama tidak lagi terjebak dalam konflik-konflik sosial. Ya, ini gereja Betani, yang kiri ini gereja Pantikusta ya, waktu itu diresmikan bersama-sama. Nah, pemimpin itu harus otentik dan harus rela berkorban. Ini adalah gambar di mana masjid orang tua saya yang sampai saya berhenti tidak dibangun. Kenapa? Karena pemimpin harus konsisten. Kalau mementingkan publik tidak boleh kemudian urusan orang tuanya atau tetangganya dibangun duluan. Yang kedua, bahwa pemimpin harus melayani semua termasuk gereja. Maka sebelum gereja boleh dipakai, ini juga tidak boleh dibangun. Ini semangatnya. Nah, sekarang mari kita berefleksi. Kalau melihat seperti itu, pemimpin itu kira-kira perannya digambarkan seperti apa? Prof. Otto Scharmer di dalam Global Presiding Forum, kemudian setelah dia meneliti tentang Bojonegoro, beliau tanya di forum, "Hey Suyoto, who you are?" gitu ya. "Are you politician or spiritual leader?" Itu pertanyaannya, ya. Lalu saya jawab, "I am the all. I am politician, I am educator, I am actually is a businessman, I am is entrepreneur, I am also the spiritual leader." Dan disinilah kemudian kita bisa lihat yang namanya pemimpin itu seperti pandu, seperti kepala, tapi juga seperti timbangan, pengembala, seperti mata air, cermin, dan seperti petani yang harus mengelola semua dengan baik. Jadi pemimpin bukan seperti seorang komandan saja, tapi juga semua gambaran. Nah, untuk melaksanakan itu tentu ada personal challenge, ya. Yang karena apa?
Karena personal, national leadership, social leadership, organizational leadership itu tidak mungkin terjadi kalau personal leadership tidak bisa kita lakukan. Dan inilah kemudian bagaimana personal leadership ini harus kita selaraskan dengan semua. Kenapa? Merebut kekuasaan itu sulit, tapi membayar dan membuktikan janji jauh lebih berat. Tantangan terbesar adalah melawan ego, melawan jebakan ya, jabatan, dan mengubah mental model sendiri. Inilah yang disebut sebagai personal leadership. Teman-teman bisa bayangkan orang itu kalau jadi pejabat, jadi bupati itu langsung jadi orang top. Walaupun orang biasa-biasa kalau dari pangkat dilantik, semua orang itu menganggap dia orang top. Orang top itu penyakitnya susah mendengar, susah melihat, susah merasakan, susah menerima perbedaan. Inilah yang saya sebut sebagai kehilangan social awareness. Ini tantangan pemimpin. Lalu pemimpin itu kan harus memimpin perjalanan, tapi suka-suka dia rabun, miotik gitu ya, tidak bisa memahami peran keberlanjutannya, hanya terjebak pada hari ini. Ini yang saya sebut sebagai minus historical awareness. Lalu bahkan tidak tahu di mana dia berada, kehilangan spatial awareness. Yang lebih parah lagi, biasanya tidak tahu dari mana, hendak kemana, dan dengan cara apa. Ini yang saya sebut sebagai kehilangan spiritual awareness ya. Nah, karena itu pemimpin itu harus selalu punya kesadaran spasial, kesadaran sosial, kesadaran kesejarahan, dan sekarang adalah computational awareness ditambah kesadaran spiritual. Nah, di mana dia selalu acceptance terhadap masalah, enjoyment menikmati tantangan, dan excitement penuh antusias ya untuk ini. Nah, saya pribadi sebagai orang yang tadinya adalah aktivis keagamaan, tentu saya punya tantangan tersendiri. Saya dulu aktivis dakwah, aktivis keagamaan. Saya ini dulu terjebak dengan narasi keagamaan, terjebak dari hasil tag-tag yang disosialisasikan ke saya, sehingga saya suka menggunakan agama menjadi cara untuk menghajar konflik dengan orang lain. Jadi saya berefleksi bahwa diri saya ini kan tergantung tag, mantra, dogma, dan saya dapatkan dari orang tua, dari guru, dari lingkungan, sehingga dalam memimpin meraih masa depan dan menghadapi tantangan sosial ekologi itu, saya tidak memilih agama itu sebagai ageman dinamis, tapi saya kadang-kadang masih memilih waktu itu jadi ageman dan anteman, jadi simbol aja saya beragama. Ini saya ngalami ya, ini saya sebut pentingnya transformasi. Jadi ego saya itu menguasai dunia, bukan dunia yang menguasai ego saya gitu ya. Ini saya alami gitu ya. Nah, sampai kemudian ada satu fase dalam hidup saya yang tadinya saya melihat bahwa orang beragama itu tamu di Indonesia, saya merasa bahwa kita ini tuan rumah, di mana tantangan keagamaan dan tantangan kebangsaan adalah sama. Itulah yang membuat saya kemudian menerima dengan tulus ikhlas, bukan sebagai taktik atau strategi Pancasila, Undang-Undang Dasar, Kebinekaan, NKRI. Ini betul-betul jadi pilihan. Ayat-ayat Al-Quran seperti ini menjadi hidup. Tadinya ayat saya adalah yang ja'al haqqo wa zaqal batil, walan tardo angkal yahud, gitu ya. Kemudian menjadi ayat-ayat tentang bagaimana mendaki, memberi makan orang miskin, tawaso bil sobri, saling mengingatkan kesabaran dan dengan penuh kasih sayang. Lalu ini juga ayat yang mengingatkan publik bahwa kemiskinan, kelaparan itulah tantangan publik ya. Dan Tuhan mengingatkan bahwa manusia itu bisa kelaparan dan tidak aman gitu, makanya harus punya spiritual. Ayat ini dulu saya pakai untuk menghajar, menghantam orang lain, kemudian saya pakai untuk diri saya sendiri. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jangan kau khianati Allah dan Rasul-Nya, jangan kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sementara kamu mengetahuinya. Ini menjadi. Nah, dulu saya menuding orang lain, sekarang saya harus menuding diri saya. Nah, sebagai pemimpin, saya bersyukur. Karena apa? Saya dapat panduan berpikir lewat apa yang disebut teori system thinking, dan kemudian teori U. Disinilah saya bisa mendapatkan arahan secara teoritik, cara saya berpikir, dan inilah yang kemudian membuat saya menjalani personal leadership saya dengan lebih baik. Dan ini contoh bagaimana kalau melihat masalah tidaknya terjebak kepada peristiwa yang nampak, tapi juga polanya kita jelas, struktur,
bagaimana reaksinya. Nah, semua ini adalah menjadi sangat komprehensif. Nah, dengan menggunakan cara-cara ini. Nah, ini dicontoh. Dan ini contoh bagaimana panduan yang saya pakai, gotong royong itu dimulai dari niat bersama, merasakan bersama, bertekad bersama, dan melakukan bersama-sama. Nah, pemimpin itu, ini pelajarannya, selain harus bisa sensing, memahami perspektif orang lain, meng-creating, menciptakan sesuatu, mengimplementasikan, mengkoneksi dengan berbagai pihak, tapi juga harus bisa meyakinkan berbagai pihak untuk apa yang menjadi solusi bersama-sama. Nah, disinilah pemimpin harus biasa punya perhatian ya. Perhatiannya itu tidak hanya kepada dirinya, pada sistem yang egois, tapi juga bagaimana kesadaran ekosistem. Jadi kita bersama-sama inilah yang harus didalami. Dan karena itulah pemimpin itu secara pribadi dia harus punya kemampuan mendengar, punya niatan yang baik, buka pikiran, buka hati, tekad terbuka, jelas fokus perhatiannya. Ini adalah interiornya. Secara eksterior, karena pemimpin harus mengelola orang banyak, dia harus memahami kompleksitas, belajar, dia bisa bercakap dengan baik, menciptakan space, dan inilah yang disebut dengan personal mastery. Nah, dalam bahasa Jawa gitu ada istilah, pemimpin itu harus selalu belajar benar, bener, lan bener-bener. Benar itu benar, benar itu tepat, benar-benar itu tulus. Dan karena itulah disiplin seorang pemimpin harus mampu mengintrospeksi, mengupgrade mental modelnya, paradigma hidupnya. Dia harus selalu bertafakur, merenung, meditasi, berpikir, reflektif, inovatif. Itu harus menjadi kebiasaan para pemimpin. Dan ini saya bersyukur ada orang yang menulis tentang saya, sehingga saya bisa membaca diri saya dalam sudut pandang yang berbeda. Ini buku-buku yang ditulis orang tentang saya, termasuk ini wawancara saya di berbagai USAID, ini World Bank, kemudian ini waktu saya di UNDP di Brasilia, Brazil. Nah ini di MIT, gitu kan. Dan ini ketika saya sharing di Vatikan, dan ada orang menulis buku tentang saya, ini sekali lagi termasuk novel yang dibuat oleh Christine Sama, ini membuat saya kemudian jadi, oh ya, beginilah kira-kira. Dan ada tesis, skripsi, disertasi yang ditulis tentang saya. Nah, Mbak Manda juga menulis disertasi, itu semua memberi perspektif yang lain, dan kadang-kadang saya kemudian mengingatkan siapa sejatinya saya. Apa yang saya sampaikan tadi adalah kalau kita ingin mengubah sebuah organisasi, maka kita harus deal dengan personal, hati dan pikiran, tapi juga bagaimana institusi, ya institusi. Dan kita harus bicara masa lalu dan masa depan, bagaimana kemudian bicara masa kini untuk menuju masa depan. Nah, dari sisi pribadi, bagaimana kita melakukan pencerahan individu-individu yang hadir, berempati, fakta, dan di level organisasi tentu harus dilakukan juga melalui transparansi, partisipatif, akuntabel, menjangkau, dan merangkul semua pihak. Lalu perubahan watak niatnya, kepekaan, kepeduliannya harus dibuat, dan kemudian di organisasinya harus juga dibuat mekanisme, kemudian jadi tindakan melalui etos kerja dan niatan, lalu di organisasi menjadi visi dan niat bersama, ya inilah yang kemudian menjadikan transformasi birokrasi, dan hasilnya menarik ya, di kanan ini adalah output ya, output. Dan apa yang saya ceritakan tadi sebenarnya adalah transformasi yang tadinya selfish menjadi service, yang tadinya ego ke ego, dan itu melalui proses yang panjang gitu ya. Dan ada keberanian, inilah the power of open will ya, kekuatan kita open will, niatan dengan membuka hati, membuka pikiran, maka semua kemungkinan itu bisa terjadi. Dan bahkan komplain aja bisa menjadi basis dari inovasi idenya. Saya terbitkan peraturan bupati soal ini. Nah inilah hal-hal yang sebenarnya percaya kalau kita ini tidak menghindari masalah dengan open mind, open heart, dan open will, maka banyak hal yang terjadi melampaui yang kita bayangkan. Dan itu hakikatnya adalah personal leadership dan bagian dari social leadership, government leadership, team leadership,
tapi juga sekaligus statement leadership. Saya kira itu, Mbak Manda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah mulai terpesona belum dengan pemaparannya Kang Yoto? Kalau saya dari 2015 itu pertama kali kenal Kang Yoto, itu beliau kita ketemu malam-malam. Ketika itu saya sedang diminta untuk membuat tulisan di Bojonegoro. Beliau itu turun dari motor trail. Kemudian stafnya waktu itu Bupati ya, stafnya bisik-bisik ke saya, Mbak, Pak Yoto ini berarti sudah jatuh. Kang Yoto itu berarti sudah jatuh. Karena kalau belum jatuh dari motor trailnya, beliau nggak akan pulang. Ngapain motor trail itu adalah mengunjungi masyarakat yang tempatnya jauh-jauh ya Kang ya, di pelosok gitu ya Kang ya. Ya, jadi belusukannya Kang Yoto itu naik motor trail bukan karena keren-kerenan, tapi karena masyarakatnya ada di ujung gunung sana itu loh ya, yang harus tanjak dan segala macam. Bisikan itu yang selalu saya ingat, katanya Rahmat waktu itu Kang. Ini beliau pulang nih berarti sudah jatuh Mbak katanya itu. Kalau belum jatuh malam juga nggak katanya, kalau perlu nginep di tempat masyarakat. Nah, itu sebagai sharing saya ketika saya pertama kali ketemu sama Kang Yoto. Silakan untuk teman-teman yang mau bertanya, jangan ragu-ragu, jarang-jarang ketemu pemimpin yang niatnya aja sudah mau disalah-salahin gitu ya Kang ya. Oke, di chat silakan dituliskan. Oh, sudah ada 2. Kalau ada yang mau bertanya langsung juga boleh. Ada yang mau langsung nggak? Malu kayaknya ya. Oke. Kang, saya bacakan dari chat ya, Kang ya. Nah, ini silakan. Dek Robi tadi, Dek Robi nanya katanya, satu, dorongan yang mendasar saat mencalon jadi Bupati Bojonegoro. Yang kedua, langkah politik tahun 2024. Alah, Robi nanyanya. Apakah mencalonkan menjadi presiden katanya. Gitu. Satu-satu dulu aja Kang, sembari menunggu yang lain menuliskan pertanyaannya. Yuk, yang lain silakan. Ya, jadi gini. Pertama, saya tadinya sebenarnya nyalonkan bupati itu kemakan omongan saya sendiri. Jadi tidak niat amat sebenarnya. Sebagai ketua partai, saya itu mendorong kader-kader untuk berani bertarung waktu itu. Jadi itu lalu tiba-tiba saya diminta untuk mencalonkan oleh orang-orang Bojonegoro yang kenal saya. Dan dia menganggap omongan saya itu harus dibuktikan. Waduh, berat itu. Berat sebenarnya buat saya. Dan akhirnya ya mau nggak mau, saya tidak punya cara lagi untuk mengelak, maka saya harus coba dulu. Gitu ya. Dan di dalam perjalanan mencoba itu, yang saya berharap sebenarnya kalau bisa ngindar gitu ya. Tapi ternyata saya ketemu orang miskin, anaknya nggak bisa sekolah, sakit nggak bisa berobat, petani kesulitan, nggak dapat pupuk gitu ya. Itulah yang membuat saya miris gitu ya. Satu sisi saya punya pengetahuan karena saya sudah di S3 saya belajar tentang public policy. Dan saya harus tahu bagaimana cara menolong rakyat dengan anggaran yang kecil pun. Gitu ya. Itulah yang memotivasi saya pentingnya merebut kekuasaan. Nah, dan kemudian bagaimana lewat kekuasaan itu bisa menolong rakyat. Ya. Itu yang saya kerjakan. Ya. Jadi yang saya kerjakan sebenarnya di situ. Itulah yang membuat saya memotivasi saya. Lalu pertanyaan 2024. Teman-teman kalau lihat di akun Instagram saya, itu ada macam-macam, karena di situ ada sikap politik saya. Nah, sebenarnya jawabannya bisa dicek di akun Instagram saya. Karena ada sebagian bagaimana sikap politik saya tentang 2024. Saya akan mencalonkan diri untuk jadi DPR RI. Ya, tapi sebenarnya bukan itu yang lebih penting. Ya lebih penting bahwa dalam hidup ini, bukan soal jabatannya, tapi jangan menjadi penonton. Saya memilih jadi pemain. Itulah sebabnya saya nggak berhenti akhirnya di politik. Selain saya di kampus masih aktif, di United in Diversity saya juga aktif, ngajar di
Lemhanas, di partai saya ketua koordinator kebijakan publik DPP Nasdem, dan saya cukup aktif ya, karena itulah kemudian saya bisa berinteraksi mendidik para anggota legislatif, eksekutif, gubernur, bupati, karena saya bersyukur punya pengalaman dan perjalanan itu. Dan background saya yang ada akademiknya, ada aktivisnya, ada pengusahanya itu ternyata bermanfaat juga untuk mengajarkan ilmu pengalaman kepada kawan-kawan saya. Di kampus saya masih mengajar sampai sekarang. Jadi itu pula yang membuat saya kemudian kenapa saya undangan Mbak Bumanda, saya juga mau menerima tawaran undangan ini, saya mau menghadirinya. Jadi kira-kira itu intinya, saya mungkin tidak akan berhenti dulu di politik ya, belum pensiun, saya akan terus di situ. Itu Mbak Manda. Dua pertanyaan. Jadi kelihatannya itu yang kata kuncinya adalah jangan jadi penonton gitu ya, harus menjadi pelaku gitu dalam bentuk apapun, tergantung situasi yang sesuai gitu barangkali ya Kang Yoto ya. 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 Bagi yang mau follow akunnya, apa sih Kang akunnya? Tunggu, saya sudah lupa. Kang Yoto Bojonegoro ya? @Kang Yoto Bojonegoro. Kalau mau tahu kelanjutan langkah politiknya Kang Yoto ya, Dek Robi, silakan untuk follow akun Instagramnya. Oke. Wah, sudah cukup banyak pertanyaan. Yuk, masih saya tunggu yang lain. Tadi dari Robi, sekarang dari Dava. Menjadi bupati selama 11 tahun, bukan 10. Adalah waktu yang cukup lama. Bagaimana cara untuk menjadi pemimpin yang adil menurut Bapak? Pemimpin yang adil. Waduh. Silakan. Jadi diulangi lagi pertanyaannya. Selama 10 tahun jadi bupati, bagaimana caranya menjadi pemimpin yang adil menurut Bapak? Jadi diulangi lagi pertanyaannya. Oke. Jadi gini, adil itu tidak cukup kata-kata, tapi harus diterjemahkan di dalam kebijakan. Ya. Adil itu tidak berarti sama rata, tapi juga keperpihakan. Misalnya pemerintah itu harus ngurus orang-orang yang lemah. Maka itulah yang membuat saya waktu itu belum ada BPJS, saya bikin jam keseda yang membuat orang miskin tidak lebih jatuh miskin. Jadi kalau sakit di-cover oleh pemerintah. Yang kedua, saya bikin bantuan beasiswa untuk semua anak yang sekolah SLTA. Ya, itu tujuan saya juga untuk memberi ruang agar anak-anak miskin bisa sekolah semuanya, dan terbukti cukup berhasil mendorong anak-anak berani sekolah SLTA. Lalu apa sih adil itu? Adil itu memberi ruang akses yang sama, ya, tidak ada privilege bagi seseorang. Itulah maka harus ada transparansi dan keterbukaan di dalam pemerintahan. Nah, itu bentuk daripada keadilan sebenarnya. Keadilan itu juga diwujudkan dengan meritokratis. Orang ketika diangkat jadi jabatan apa, jelas kenapa dia diangkat. Dan kalau dipindah, kenapa juga harus dipindah. Itu contoh-contoh keadilan dalam konteks yang paling konkret. Itu Mbak Manda, makasih. Iya, karena biasanya kalau kita bicara birokrasi gitu kan, mungkin nggak tahu kenapa pejabat ini naik, tapi kalau di zamannya Kang Yoto itu secara terbuka ya Kang ya, transparan ya, penilaian, kemudian pencalonan itu dilakukan secara terbuka. Jadi adil itu bukan masalah sama rata sama rasa, tapi lebih kepada proses yang transparan sehingga orang tahu, oh iya betul, ini adalah hak atau memang begitulah untuk mencapai sesuatu. Nah, sebenarnya perlu saya bocorkan juga ini bahwa ada satu ini signature-nya Kang Yoto gitu ya, yaitu adalah memberi amnesti politik. Ya, teman-teman kan mungkin tahu ya, ketika pilkada itu kan berarti ada yang memilih kubu sini, ada yang memilih kubu sana gitu. Nah, ketika Kang Yoto menang menjadi bupati, tentunya yang pernah memihak kubu lawannya itu gemeter gitu ya, karena takut dipindahin, terutama ASN. Terutama karena, waduh, nanti kalau dia nggak suka karena saya dulu tidak memilih bagaimana. Nah,
rekornya Kang Yoto itu adalah ketika malam pertama setelah dilantik adalah memberikan yang namanya amnesti politik. Boleh diceritain dikit nggak tuh Kang tuh amnesti politiknya itu? Ya, jadi saya kan gini, kalau kita ini ingin mengajak orang lain ya, maka kita harus memberi dulu. Dan saya tahu bahwa para pejabat itu dulu nggak dukung saya. Tapi saya perlu pejabat ini untuk bekerja keras. Maka saya kemudian berikan amnesti politik. Dan dengan cara saya beri permaafan politik itu, saya memberi ruang ya bersama supaya mereka kemudian mau bersama-sama saya. Jadi pilihan memberi amnesti politik itu sebenarnya adalah pilihan satu. Karena kalau kita saling marah, saling benci, merangkul, maka energi kita habis hanya untuk itu. Padahal sumber dayanya terbatas. Dan kedua, pilihan memberi permaafan itu adalah pilihan yang menyehatkan hati saya sendiri. Karena saya lebih bahagia memaafkan daripada memarahi, gitu ya. Nah, itulah kira-kira mengapa kemudian membuat mekanisme amnesti politik. Dan kalau kita ini merasa saling memerlukan, ya harus saling memaafkan, kira-kira gitulah. Mbak, makasih. Ya, itu dicatat ya, kalau saling memerlukan ya harus saling memaafkan begitu. Oke, sudah 2 orang yang bertanya, Robi sama Dava, semoga puas dengan jawabannya. Saya lanjut ke Danang. Kata Danang, kenapa Pak Suyoto membuat program Dialog Jumat? Bagaimana respon warga pada saat awal pembuatan program Dialog Jumat? Jadi yang namanya Dialog Jumat itu, pendopo yang namanya Malowopati dibuka setiap hari Jumat siang. Nah, warga tuh datang untuk ngadu, marahin pejabat gitu ya, Kang ya? Ya. Monggo, Kang. Kenapa membuat itu dan bagaimana responnya? Jadi gini, saya ini kan jadi bupati didukung oleh rakyat, relawan gitu ya. Makanya saya kepilih dan kebetulan sangat murah untuk ukuran calon bupati waktu itu, karena rakyat berkorban, rela mati-matian dukung saya. Nah, saya kepikir gitu ya. Biasanya kan selalu bahwa kalau orang kepilih itu lalu lupa gitu ya. Maka saya harus membuat mekanisme di mana rakyat itu bisa menagih janji kepada saya. Maka nomor handphone saya bagikan kepada rakyat saya, diumumkan lewat radio, lewat macam-macam. Yang kedua, saya harus punya komitmen waktu untuk nemui rakyat. Dan karena itulah kemudian saya bikin tiap Jumat jam 1 sampai jam 3. Mengapa saya bikin jam 1 sampai jam 3? Itu juga sebenarnya ada manajemennya. Karena dengan saya membuat waktu seperti itu dan saya terima di pendopo on air 2 radio, maka saya juga terbebaskan dari setiap menit ada orang yang ngantri ketemu saya. Karena sudah tahu bahwa kalau mau ketemu Kang Yoto ya hari Jumat gitu ya. Jadi itu sebenarnya membuat lebih efisien. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah orang mendapatkan asuransi ketika mendukung saya bahwa orang bisa nagih janji ke saya. Dan belakangan kita belajar dari mekanisme itu, malah kita dapat ide-ide dan bahkan kemudian pegawai saya itu ASN itu menjadi terkontrol dengan sendirinya, karena kalau aneh-aneh ketemu rakyat lalu ngomong gitu ke Dialog Jumat, jadi semuanya jadi takut dengan sendirinya. Saya pun juga jadi takut. Itu alasannya. Makasih. Tapi memang warga dari awal sangat merespon positif, Kang, langsung positif gitu. Ya, jadi mereka pasti berbondong-bondong datang dan saya beri komitmen kepada ASN saya, kepala-kepala dinas. Jadi ini adalah asuransi demokrasi, asuransinya rakyat. Jadi kapan dialog ini hilang? Saya bilang ya ketika sudah nggak ada satupun yang datang. Dan saya menjabat dari awal sampai akhir ternyata tidak ada yang datang gitu ya. Selalu ada yang datang. Makanya ya jadilah terus-menerus dialog itu gitu. Ya, mungkin saya tambahkan nih Danang nih, karena Pak Kang Yoto ini kan adalah narasumber disertasi saya, jadi saya juga mewawancara beberapa orang yang terlibat ketika proses perubahannya Kang Yoto. Nah, salah satunya itu adalah mantan Sekpri yang membocorkan rahasia, katanya kalau hari Jumat itu sampai ada menyan di
di pendopo karena banyak kepala dinas yang khawatir tidak bisa menjawab tuntutannya masyarakat. Jadi yang menyapu sore-sore itu sering menemukan hal-hal yang berbau kemenyan gitu biar lancar menjawab apa permasalahan masyarakat katanya itu. Ya Danang ya. Jadi jangan kasih menyan kalau di kelas saya ya. Oke, lanjut. Dari Diva, katanya, dalam rangka mengubah Bojonegoro menjadi kota yang lebih baik, pasti di dalamnya ada peran masyarakat sekitar. Nah, dalam konsep human capital yang sudah saya pelajari, di mana perusahaan dalam hal ini, pemerintah atau pemimpinnya menganggap karyawan sebagai aset atau investasi yang harus dikembangkan agar tujuan tercapai. Apa yang Bapak lakukan untuk mengelola dan mengembangkan masyarakat sekitar agar mau mengikuti apa yang pemimpin inginkan? Apa, Kang? Jadi pertama karena saya ini perlu masyarakat, ya, perlu pegawai, makanya itu yang kemudian membuat saya memberi maaf, membuat saya memilih menjadi coach, ya, daripada menjadi hakim buat para pegawai gitu ya. Saya tidak menggunakan kekuasaan saya untuk pecat sana pecat sini, marah sana marah sini, tapi saya milih kemudian menjadi coach. Bahkan saya membuat pelatihan bersama mereka hidup dan kepada dunia luar pun saya sangat terbuka. Makanya perguruan tinggi saya buka, bahkan IPB waktu itu sampai saya buatkan rumah inovasi di Bojonegoro. Ya, UGM, hampir semua pihak dan pengusaha juga terlibat penuh. Kebetulan ada Exxon, ada Pertamina, semua terbuka. Nah, kenapa kok saya milih keterbukaan? Sederhana, karena anggarannya terbatas, masalahnya banyak. Jadi dengan keterbukaan dan membuka partisipasi, maka solusinya menjadi banyak, kira-kira. Itu. Ya, Diva, mungkin kamu akan lebih terkejut lagi kalau saya katakan begini. Jadi salah satu program untuk mengatasi kekeringan di tempat di Bojonegoro itu adalah dengan membangun embung. Embung itu kolam kayak waduk kecil gitu ya. Nah, untuk membangun embung kan harus punya tanah toh. Apakah Pemkab Bojonegoro beli tanah? Nggak mampu karena anggarannya kecil. Jadi yang dilakukan adalah memberi pemahaman kepada masyarakat sehingga masyarakatnya sendiri ya Kang ya yang memberikan tanahnya supaya pemerintah kabupaten bisa membangun embung. Jadi tanahnya modal dari masyarakat, Pemkab yang memberikan yang mengurus pengerjaannya. Kerjasama seperti itulah yang sebagai contoh bahwa memang masyarakat atau kalau kita ngomong organisasi itu adalah aset sebenarnya. Jangan kira karena masyarakat Bojonegoro waktu itu tertinggal, kemudian mereka tidak punya apa-apa. Oh, itu ternyata salah. Karena setiap orang akan punya modal masing-masing yang bisa dipergunakan untuk mengembangkan organisasi. Dalam hal ini Pemkab. Oke, lanjut lagi. Wah, ini kayaknya ada banyak yang bertanya, kayaknya perlu saya pilih nanti untuk dikasih hadiah ini ya, Kang ya. Oke, pertanyaan berikut dari Herdian. Kok panjang ya? Izin bertanya, Pak. Sebagai leader yang memiliki banyak program untuk proses open government, pastinya Bapak memiliki tim yang solid yang mendukung semua program Bapak. Nah, bagaimana cara memaintain tim tersebut? Bisakah dibagikan tipsnya? Tim yang solid. Wah. Monggo, Kang. Oke, makasih. Jadi tim yang solid itu tidak akan pernah kita dapatkan kecuali kita memberi ruang, memberi hati kepada mereka, memberi perhatian, dan jangan pernah berharap kesempurnaan dengan tim kita, karena itu segala kekurangannya juga harus diterima dan kemudian harus dibesarkan hatinya supaya dia menjadi makin kompeten, makin tinggi komitmennya, dan makin bagus di dalam mengelola dinamika relasi dengan teman-temannya maupun relasi dengan para pihak. Jadi itulah yang kira-kira
harus menjadi kesadaran seorang pemimpin. Ya, kalau kita berharap bahwa sempurna ya selesai langsung geger gitu ya. Oke, kita kira-kira jawabannya. Ya, jadi memang timnya Kang Yoto saya juga heran gitu kok pada senang sama Kang Yoto gitu ya. Ternyata rahasianya itu ya Kang, diberi hati ternyata ya. Diberi hati dan Nah, diberi ruang. Nah, itu Mbak Manda itu mestinya lebih bisa jawab itu. Gimana itu Mbak Manda? Nanti dalam buku saya ya Kang ya. Kan saya mau menulis buku tentang Kang Yoto juga. Oke. Iya. Ada pertanyaan lagi? Ada yang mau tanya langsung? Siapa tahu mau ngobrol sama mantan bupati, jarang-jarang loh. Langsung ngomong sama mantan bupati. Ada satu pertanyaan dari Zikri, katanya. Minta saran motivasi yang dapat membangkitkan pemuda Indonesia, khususnya untuk memperbaiki etika berorganisasi, agar dapat menjadi organisasi yang sukses. Ya, itu sebenarnya ini juga sih kan, kalau kita lihat birokrasi kan sebenarnya kita lihatnya itu organisasi yang susah berubah, yang kaku gitu ya. Tapi kan di tangannya Kang Yoto kok bisa luas, bisa ini apa mungkin ada etika tertentu yang diajarkan apa gimana Kak? Sederhananya kan itu tadi ya. Kalau kita itu memberi ruang, memberi hati, memberi apresiasi, memberi apa? Itu kan nih, kalau kita mau jadi pemimpin, itu jangan ngaku-ngaku pemimpin, tapi berikanlah layanan yang baik, bantu orang lain tumbuh, berkembang, maka orang itu akan belajar lebih baik. Itu salah satu kuncinya. Dan karena itu apa yang saya rasakan, saya kan tidak pernah menuntut hormati, hargai saya. Karena saya punya prinsip, sama dengan orang tua yang sering mengatakan, aku ini bapakmu atau ibumu, itu berarti orang tua yang krisis kepercayaan. Atau seorang suami yang sering mengatakan, aku ini suamimu, berarti itu krisis kepercayaan sebagai suami. Pemimpin yang sering mengatakan, aku ini pemimpinmu, berarti dia krisis kepercayaan, merasa tidak diakui menjadi pemimpin. Nah, kita ini kalau ada rumus kan, to love is to give. Mencintai itu berarti memberi. Dan cinta itu didapat ketika kita berperilaku menarik dan kita memberi manfaat buat kehidupan. Nah, orang itu akan berperilaku. Kalau kita kasar, orang itu kan kasar gitu ya. Manusia itu cermin bagi yang lain. Kalau dia halus ya kita kan halus. Begitulah kira-kira rumusnya. Dan karena itu tadi ada bagaimana anak muda Indonesia, pesan saya sih sederhana gitu ya. Kembali kepada hakiki kehidupan, hidup itu cuma rangkaian dari masalah, maka lihatlah masalah, carilah tantangannya, dan jadikanlah peluang untuk menciptakan kemanfaatan atau berkontribusi dari setiap masalah. Saya kira gitu. Oke, nah itu pemuda-pemuda ini loh, pemuda-pemudi Indonesia ini coba didengarkan tadi ya. Semoga mencerahkan nih motivasinya Zikri. Zikri ini kelas blended ya? Ya, oke. Ada lagi yang mau bertanya kepada Kang Yoto? Jarang-jarang saya bilang loh. Robi sudah puas dengan jawaban pertanyaannya? Udah puas Bu. Kalau mau lanjut mah panjang pasti Bu ngobrolnya. Ya, baik. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, ini kita sudah menyita waktunya Kang Yoto 1 jam. Sebelum berakhir acara ini, loh, Farhan baru nanya, Rob, kawan kamu ini gimana, Rob? Udah mau ditutup baru nanya. Coba kita lihat dulu apa pertanyaannya. Apa sih? Bagaimana menyetarakan, Kang Yoto, izin bertanya, bagaimana menyetarakan etika di lingkungan pemerintahan dan masyarakat? Farhan, kamu nanyanya kok susah-susah amat. Coba nyalain kamera, ngomong sendiri. Han? Mana? Ayo coba dong ngomong, Farhan. Farhan, mana? Han, jangan malu-maluin kamu sini. Keluar. Udah nanya. Nah, itu dia Farhan. Ya, gimana Han maksudnya? Coba silakan. Audiomu masih mute itu, Han. Selamat malam Pak Yoto. Izin bertanya sebelumnya. Malam.
bagaimana cara menyetarakan gitu antara etika yang dianut di lingkungan pemerintahan sama etika yang dianut di dalam lingkungan masyarakat. Mungkin ada perbedaan, bisa kita mungkin sama-sama tahu ya, mungkin kalau di lingkungan pemerintahan tuh lebih istilahnya lebih birokratis seperti itu dibandingkan di lingkungan masyarakat. Jadi bagaimana tipsnya supaya etika di lingkungan pemerintahan tuh masyarakat juga bisa anut gitu. Seperti itu Pak Yoto. Selamat malam. Malam. Oke, thank you. Pertanyaan yang sangat bagus. Jadi masyarakat itu adalah core layanan bos yang mau kita layani ya di dalam pemerintahan. Mereka adalah bosnya. Masyarakat itu tergantung siapa yang melayaninya. Kalau dia kecewa sama politisi dan pemerintahnya, maka dia akan radikal, dia akan marah, dia menjadi arogan. Tapi kalau kita layani dengan baik, dia juga akan rendah hati dan kemudian juga berorientasi kepada solusi bersama-sama. Nah, jadi pertama adalah yang saya lakukan untuk menyelaraskan adalah menempatkan masyarakat menjadi bos utama. Dengan cara itu, maka para pegawai ASN itu belajar kemudian menghargai, belajar respect, belajar kemudian mendengarkan pada rakyat gitu ya. Dan belajar menjadi sangat terbuka, menerima masukan-masukannya, dan bahkan menempatkan seluruh nilai-nilai sosial sebagai bagian dari KPI kinerjanya. Nah, dalam itulah yang kemudian melahirkan etika publik, gitu ya, etika publik. Karena trust, jujur itu bagian dari etika publik. Jadi itu terjadi ketika secara spirit memang betul-betul ingin melayani publik. Kira-kira itu jawabannya. Baik Pak Yoto, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih Mas Farhan. Ya, terakhir deh nih dari Ikhwan. Izin bertanya Pak, pada era milenial banyak sekali tantangannya untuk menjadi pemimpin. Salah satunya adalah selfishness. Menurut Bapak, bagaimana untuk mengurangi perasaan ingin menang sendiri dalam bidang leadership? Terima kasih, katanya. Monggo, Kak. Ya, jadi kembali kepada dasar ya, pertanyaan. Ketika kita ini hidup, itu pertama adalah pasti ada masalah. Yang kedua, bahwa kita ini pada hakikatnya adalah interdependent, saling tergantung dengan yang lain. Gagasan apapun itu tidak akan pernah menjadi nyata kalau tidak ada kepemimpinan. Karena program, idealisme, ide apapun itu tidak mungkin muncul kalau tidak ada kepemimpinan. Dan kepemimpinan itu orientasinya adalah orang lain, bukan dirinya. Karena memimpin itu hakikatnya adalah bagaimana menciptakan orang lain setuju, menciptakan orang lain mengikuti, menciptakan orang lain mendukung. Dan inilah namanya sunatullah atau the law of life gitu ya. Bahwa hidup itu kalau orang itu tidak bisa care, tidak bisa peduli, tidak bisa mengcoach, memberdayakan orang lain, ya nanti nggak akan diikuti. Dan semua watak selfish itu akan ditolak oleh orang lain. Ya, watak-watak egois itu akan ditolak oleh orang lain. Nah, karena itu kalau ingin diterima, ya jawabannya adalah harus harus memikirkan kehidupan bersama-sama dan orang lain. Hanya dengan cara itu maka kita akan menjadi pemimpin. Nah, tanpa itu kita tidak mungkin jadi pemimpin. Karena pemimpin tergantung, pemimpin keluarga ya harus peduli persoalan keluarga, pemimpin organisasi adalah peduli persoalan organisasi dan bekerja untuk kemajuan organisasi. Pemimpin komunitas ya berbicara komunitas, pemimpin negara ya pemerintahan bicara soal bagaimana kepentingan publik itu harus dinomorsatukan. Kira-kira gitu ya. Ya, kepentingan publik ya Kang ya. Coba saya tanya Kang, berapa dulu menghadapi SMS atau keluhan yang masuk per harinya berapa Kang?
Wah, awal-awal bisa 200 lebih SMS. Dan belum ada WhatsApp, jadi tidak mudah. 200-an SMS setiap hari isinya ngeluh, lapor. Katanya suaminya hilang juga boleh lapor Kang Yoto ya, Kang? Oh, kucingnya mati aja lapor. Apa Ya. saja dulu lapor. Saking euforianya merasa punya pemimpin, jadi Ya, betul. itulah kalau orang merasa punya pemimpin itu, sehingga mereka euforia. Ya. Saking senengnya karena boleh ngadu gitu, akhirnya semua diaduin. Mau suaminya hilang, kucingnya mati, semua diaduin. Oke, baik. Saya rasa chatnya sudah berhenti di Ikhwan. Sudah 1 jam lebih juga. Mari kita ucapkan terima kasih kepada Kang Yoto atas partisipasinya. Saya mau memberikan apa namanya ya, memberikan sertifikat, tapi nanti saya kirim langsung. Terima kasih, apresiasi kepada Kang Yoto sebagai narasumber yang sudah sharing pengalamannya dan motivasinya untuk mahasiswa saya. Terima kasih banyak, Kang. Thank you, thank you. Terima kasih banyak, Pak. Makasih sekali. Terima kasih, Pak. Oke, Terima kasih banyak, sebelum Pak. udahan, Sehat ya, selalu. sehat selalu. Kita foto bersama dulu, silakan dibuka semuanya. Oh Kang iya, Yoto coba mungkin dibuka tuh. sudah ada acara lain atau mau istirahat, malah ini sudah malam. Yuk, silakan dibuka. Ini ada 4 layar ya. Kita coba, kita mulai dari layar. Saya nggak tahu di layar mana, kalian ada di layar mana, jadi tolong buka dulu semuanya, senyum dulu semuanya, tahan sampai saya selesai foto ya. Kita mulai layar 1. Oke, lanjut. Ini layar kedua. Oke, lanjut. Layar ketiga. Layar ketiga nih nggak banyak yang buka kamera nih. Oke, lanjut. Ini sekarang layar terakhir. Ya, oke. Terima kasih. Kita balik lagi kepada Kang Yoto. Ini saya akan memberikan hadiah untuk 3 penanya terbaik, 3 penanya yang beruntung, bukan terbaik ya. Coba kita share dulu ini, biasa undiannya. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 penanya. Kita akan share, kita akan undi. Farhan. Ikhwan. Dek Robi. Ya, oke. 3 nama itu nanti akan mendapatkan hadiah dari saya. Yang lain tidak beruntung nampaknya ya, tapi sudah beruntung banget. Sudah beruntung banget karena bisa mendengarkan langsung cerita dari Bupati Suyoto, Bupati Bojonegoro 2008 sampai 2018. Oke, baik. Dengan demikian webinar kita hari ini berakhir. Terima kasih sudah hadir, atensinya. Terima kasih Kang Yoto. Semoga nggak bosan sharing di kelas-kelas saya yang lainnya. Baik, terima kasih. Oke. Selamat malam Terima kasih semuanya. Terima kasih juga. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Bu Amanda. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu Amanda. Makasih. Terima kasih. Makasih, Bu. Terima kasih.